Oke, sebetulnya belum lama, baru sekitar 5 tahun ini, tapi saya sangat menekuni ya, intinya saya pengen tahu detail semua, jadi selama 5 tahun ini sebetulnya mengumpulkan sambil belajar sebetulnya, karena masih banyak yang agak sulit mencari referensi ini, jadi selama 5 tahun pun saya merasa masih banyak yang harus dilengkapi lah gitu. Sebetulnya ucapannya Bung Karno ya, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saya teringat itu dari zaman SD, membaca buku itu, lalu terpikir, dan teringat masa kecil kita dulu biasa mendengarkan radio. Ketika dulu waktu kecil, radio itu sebagai sarana yang kita gunakan untuk berkumpulnya keluarga gitu. Tapi masa-masa itu menjadi hilang dengan era teknologi seperti sekarang, kita gantikan dengan TV, bahkan nonton TV-nya sekarang sudah di handphone. Saya coba membangkitkan kembali, mengingatkan kembali sejarah-sejarah ini, jangan sampai lupa gitu, jangan sampai lupa, apalagi sampai hilang. Kalau sejarah ini hilang, mungkin nanti peradaban akan melupakan bahwa ini adalah bagian dari peradaban Indonesia gitu ya. Kita sekarang masih pada hidup, kita cerita 50-100 tahun ke depan, kalau nggak ada yang melestarikan kan hilang nanti. Oke, radio antik pertama saya itu mereknya Telefunken. Saya menyukai Telefunken karena saya kebetulan senang juga di VW ya, di mobil VW. Saya pernah melihat iklannya Telefunken menggunakan mobil VW. Di mobilnya tertulis Telefunken di mobil VW-nya itu. Dari situ saya teringat, saya harus pertama punya Telefunken. Dulu belum mengerti bahwa radio Indonesia punya radio kan. Dulu cuma mikirnya Telefunken radio keren buatan Jerman. Yang ada di benak cuma itu aja. Nah, seiring dengan waktu, lama-lama sadar gitu, oh ternyata banyak lagi yang lebih keren. Begini kawan Katalis, jadi setiap negara itu dulu memproduksi radio, karena radio ini dulu selain alat komunikasi juga lambang kemewahan. Jadi ada orang rela yang membeli radio pada saat zaman itu, radio yang besar, yang mahal, cuma mau nunjukin ke tetangga istilahnya. Nih, ke teman-teman nunjukin bahwa gue punya radio yang besar gitu kurang lebih. Ya gelombangnya dan lain sebagainya, teknologinya sama gitu ya. Ada radio-radio yang mewah pada zamannya gitu ya. Kalau radio umum yang di Indonesia itu Ralin. Sebelumnya Philip ya, Philip dulu sampai terus dijadikan PN oleh Bung Karno pada saat itu, akhirnya menjadi Ralin. Tapi ada merek-merek mewah yang pada saat itu radionya terlalu mahal pada saat itu sehingga tidak umum, yaitu salah satunya Telefunken. Telefunken itu dulu mahal. Terus ada di sini Grundig dari Jerman, ada AIDA juga dari Jerman. Kalau dari Inggrisnya ada Murphy, ada GEC, dari Amerika ada GE, General Electric, ada juga National yang Amerika gitu, dan banyak radio-radio lain yang masuk ke pasar sini sesuai dengan tingkatan segmen di masyarakat. Jadi masyarakat biarlah memilih mana radio yang dia sukai. Tapi radio itu pada saat itu barang mewah yang menunjukkan tingkat ekonomi ya, tingkat ekonomi. Sebagai contoh, saya tidak bawa, nanti besok saya bawa. Itu radio itu dulu pakai materai. Kita bayar setiap tahun kan, setiap tahun tuh bayar cukai lah, bayar cukai. Tadi saya maaf kelupaan bawa, besok saya bawa. Itu cukai radio dari dulu ada setiap tahun harus bayar sekian. Berarti kan pada saat itu ini udah dipandang barangnya sama dengan sepeda pada saat zamannya ya, pada saat itu. Akhirnya sampai ke TV. Kalau total tuh saya pernah mau koleksi sampai 400, tapi yang 200-nya saya jual dengan berbagai hal ya, tentunya juga karena kebutuhan. Berat juga terus terang kalau bicara merawat radio sebanyak ini juga nggak mudah karena terlalu banyak gitu ya. Karena terlalu banyak sehingga akhirnya mulai saya klasifikasikan menjadi lebih banyak ke radio-radio yang bersejarah dikaitan dengan Indonesia. Radio Ralin, Philip yang ada kaitannya dengan Indonesia. Jadi saya berusaha mencari yang radio ini pernah dipasarkan di Indonesia atau pernah ada di Indonesia. Saya selalu sekarang berlarinya ke sana, bukan hanya sekedar punya banyaknya, karena menurut saya jumlah itu harus berkualitas. Jadi bukan kuantitas, yang saya lihat itu kualitas. Ada orang yang radionya cuma 4, 5, 10 tapi yang berkelas semuanya. Ada orang punya radio sampai 200 tapi sebenarnya radionya nggak berkelas gitu ya. Nah, saya menuju ke radio yang kepada kualitas itu. Tapi sedikit-sedikit lah. Ya sekarang cuma tersisa mungkin sekitar 222 radio lah.
Itu juga seiring dengan waktu pasti akan berkurang juga. Jadi kebetulan juga karena saya aktif di organisasi hobi ya, di VW Club yang temennya saya seluruh dunia, terutama di seluruh Indonesia ini, saya selalu minta tolong kepada mereka. Kalau ada yang jual radio, kabarin saya. Kalau ada yang jual radio, kabarin saya. Terus saya juga di Bandung itu saya gaul sama anak-anak antik di Bandung, anak-anak pasar Cikapundung, yang saya beberapa hari sekali saya nongkrong di sana sama, dengar info, ada radio dijual nggak? Ada radio dijual nggak? Dan biasanya yang ini tuh seperti magnet. Akhirnya datang sendiri. Sekarang saya udah stop pembelian, kecuali benar-benar kelas, karena kalau nggak dihentikan, itu setiap hari ada saja penawaran. Sementara kan tabungan kita terbatas. Nah, itu merawat tuh sebetulnya yang nomor satu, kita hargai dia sebagai barang berharga. Beda, ketika kita memandang dia sebagai barang berharga, kita akan memandang dia dengan penuh rasa sayang gitu ya, rasa cinta gitu. Yang kedua, perlakukan dia sebagai barang tua gitu kan. Yang ketiga dan yang paling utama itu, pandanglah dia sebagai salah satu alat investasi kita. Jadi kalau kita memandang dia investasi, kita nggak mau ngerusaknya kan. Ngelapnya juga pasti hati-hati. Kalau ada debu kayak kamera kan pakai pembersih debunya gitu. Kita akan hargai benar, dan seminggu sekali paling nggak dihidupkan supaya tidak, komponen-komponen di dalamnya tidak diserang oleh makhluk. Di sini ini tuh musuhnya kan semut, rayap, serangga, apalagi yang kayu tuh. Yang kayu tuh waduh, kalau udah ada serangga satu harus segera dibenerin, kalau enggak dia tiba-tiba bisa hilang berapa bagian karena dimakan. Nggak tahu binatang suka dengan kayu-kayu tua gini kan. Saya termasuk yang dilahirkan pada saat radio station. Saya mengenal itu apa yang namanya kuis di radio. Hampir setiap malam dulu, lagi zaman muda, kita kirim-kirim lagu gitu. Mendengarkan pertandingan bola di radio, mendengarkan dongeng di radio, itu tuh buat kita suatu hal yang nikmat gitu, yang sekarang udah nggak dapet feel itu. Kita mendengarkan radio rata-rata ketika berkendara di mobil, makanya prime time-nya itu ketika orang pergi kerja dan pulang kerja, dan malam itu karena udah di rumah mendengarkan radio gitu ya. Padahal radio ini alat pemersatu di keluarga yang bisa ngumpul bareng gitu. Saya berusaha setiap pagi, malam masih mendengarkan radio, walaupun anak saya tidak mendengarkan secara langsung, dia dari kamarnya ngedenger, Abi lagi dengerin radio ya, dia datang ikut mendengarkan. Nah, kalau sudah punya radio tua, saya nggak bisa dan nggak paham bagaimana membuat orang tetap mencintai radio, tapi saya paham bagaimana orang mencintai artefaknya. Ini kan artefaknya. Syukur-syukur sudah punya artefak ini, mereka masih mendengarkan stasiun radio, karena stasiun radio itu menurut saya masih menjadi informasi yang menarik, mungkin kalah dengan visual, dengan YouTube, dengan Netflix, dan lain sebagainya, tapi mereka masih ada sesuatu yang bisa dinikmati gitu. Masih ada yang bisa dinikmati ya. Kalau saya bicara makanan, seperti makanan kampung yang akhirnya mendunia, surabi dikasih keju, singkong dikasih keju, akhirnya kan semua jadi tahu kalau radio ini dianggap old school kan, dianggap barang lama gitu kan. Nah, mungkin dengan punya ini dia mendengarkan kembali nih, dengan punya artefaknya, karena tanggung jawab saya melestarikan hanya di artefaknya. Jadi kalau untuk bagian program di stasiun radionya, yaitu kembali ke kreativitas kepada para stasiun radionya, jam berapa didengarkan, apa sih yang didengarkan oleh mereka, itu mungkin kreativitas dari stasiun radionya ya. Saya agak kurang paham nih untuk membuat stasiun radio menjadi ratingnya seperti dulu gitu, ada radio dengan pendengar sampai jutaan gitu ya, yang perkembangan teknologi yang memang tidak bisa dipungkiri ya, harus kita nikmati proses itu untuk tetap bisa survive gitu. Ketika fotografi, saya juga suka motret, ketika fotografi dari analog berubah menjadi digital, semua orang membuang kamera analognya. Tapi sekarang kamera analog dicari lagi, orang menjadi suka lagi. Dulu ketika orang berganti di otomotif, mereka menyukai mobil otomatik. Sekarang mereka mencari lagi mobil tahun 50-an, tahun 60-an. Saya merasa bahwa sejarah yang diciptakan di masa lalu, teknologi yang diciptakan itu akan membuat orang rindu untuk kembali. Sepeda ontel tahun 20-30 orang udah buang, udah diganti sama sepeda yang ada speednya gitu ya. Apalagi sekarang ada
sepeda Brompton dan lain sebagainya. Tapi beberapa orang masih suka tuh ngumpulin ontel. Jadi ada satu rasa di dalam diri kita menurut saya untuk memenuhi satisfied di setiap orang gitu ya. Kalau bicara marketingnya customer satisfaction tuh dalam diri kita tuh ada kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi. Nah salah satunya teringat kembali kepada barang-barang lama menurut saya. Terbukti film-film sekarang kembali lagi ke zaman lama. Mobil lama, motor lama, sepeda lama, kamera lama, radio lama, ada pakaian tahun 50-an, 60-an punya kakek neneknya sekarang dipakai. Berarti kan sudah mulai kembali di sana, tapi memang tidak bisa maksimal. Orang yang pakai mobil tua makanya Sabtu Minggu gitu kan, nggak mungkin dipakai tiap hari. Nah kalau kembali ke radio, mungkin radio ini bukan konsumsi dia setiap hari karena dia udah mendengarkan radio, apalagi sekarang ada podcast, dia menggunakan handphone sambil jalan, dia udah denger, udah lupa. Tapi cobalah seminggu sekali atau malam-malam hari dia masih mencoba mendengarkan suara yang tidak bisa didapatkan di teknologi baru. Suara ini sulit menurut saya, dan fisik ini sulit. Dengan digital yang hanya sebesar jempol udah bisa dengar radio, tapi melihat fisik, keindahan fisik seperti begini, tombolnya di mana-mana, ketika tabungnya hidup, mendengarkan suara yang beda, adalah rasa rindu. Mungkin bukan tiap hari, orang juga nggak tiap hari pakai ontel kan, tapi ketika pakai ontel, aduh, ada sensasi yang beda. Orang pakai motor tahun 40, tahun 50, bukan hari-hari dia motor baru, tapi ada rasa, aduh, rindu. Nah momen itulah yang menurut saya harus dilihat nih sama orang-orang yang memang bergerak di digital gitu. Saya pun menyadari, saya nggak mungkin memaksakan orang punya ini. Mungkin kita bikin event setahun 3 kali, 4 kali, karena nggak mungkin terlalu sering juga gitu kan. Oh ya, jadi ya pesan saya kepada siapapun ya, baik penggemar, kolektor, pelestari gitu ya, perlu mungkin kita memikirkan untuk sama-sama melestarikan radio ini. Jangan sampai angus, jangan sampai hilang, sampai kita harus melihat radio harus ke Belanda. Kita harus ke Belanda karena semua radio ini ada di Museum Belanda. Jangan sampai kita ke Belanda cuma mau lihat museum radio. Ajarin anak kita, saudara kita, teman terdekat kita untuk mencintai juga. Bayangkan kalau di Bandung 1000 rumah ada 1 radio aja. Kita bikin event tahunan World Radio Day setiap 15 Februari. Mereka membawa satu orang itu cukup membawa 1 radio, sudah terkumpul 1000 radio. 1000 radio banyak, dihidupin barengan. Wah, indah sekali ruangan itu ya.